Tumbal, desa terkunci. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti desa Sukojiwo, sebuah tempat yang namanya terdengar damai, namun menyimpan misteri yang mencekam. Jalanan yang berkelok-kelok tampak samar, hanya terlihat beberapa meter di depan mata. Udara terasa dingin dan lembab, menusuk ke dalam tulang. Di dalam mobil, Vira bersama ketiga sahabatnya, Rizal, Sari, dan Dito, duduk dalam keheningan yang tegang. Mereka sudah berkendara selama berjam-jam, jauh dari hiruk-pikuk kota, demi satu tujuan, menemukan Risa, teman mereka yang menghilang tanpa jejak. Risa, kenapa sih dia harus pergi sendirian ke tempat antah berantah kayak gini? Gumam Sari, memeluk tasnya erat-erat. Dia bilang, ada proyek fotografi di sini. Jawab Vira, matanya fokus pada layar ponselnya yang menampilkan koordinat. Tapi pesan terakhirnya aneh. Jangan datang. Tempat ini terkunci. Kata-kata itu terus terngiang di benak mereka, menimbulkan firasat buruk yang semakin kuat seiring perjalanan. Rizal yang duduk di belakang kemudi menghentikan mobilnya. Sampai sini aja, jalanannya terlalu sempit. Kita harus jalan kaki. Mereka keluar dari mobil, melangkah memasuki desa. Suasana sunyi, mencekam. Rumah-rumah di kanan kiri mereka terlihat tua dan usang. Beberapa dengan jendela pecah dan pintu yang terbuka. Halaman-halamannya dipenuhi rumput liar yang tinggi. Tidak ada anak-anak bermain, tidak ada warga yang terlihat menyambut mereka. Hanya keheningan yang menyesakkan dada. Seolah desa ini sudah ditinggalkan bertahun-tahun lamanya. Kok sepi banget sih? Bisik Sari. Suaranya bergetar. Dito mencoba bersikap tenang, menepuk pundak Sari. Mungkin mereka lagi pada kerja di ladang. Namun, Vira tidak yakin. Dia merasakan ada sesuatu yang salah. Matanya menyapu sekitar, menangkap detail-detail aneh. Di beberapa tiang listrik, terpasang foto-foto hitam putih yang Vira yakini adalah warga desa. Foto-foto itu sudah kusam. Namun satu hal yang jelas, mata mereka semua tampak kosong, nyaris tak bernyawa. Di bawah setiap foto, terpasang ukiran simbol-simbol aneh yang Vira tidak kenali. Lihat itu, bisik Vira, menunjuk ke sebuah rumah dengan pintu yang dihiasi tengkorak hewan. Ini bukan desa biasa. Mereka bergegas melangkah, mengikuti arah koordinat di ponsel Vira. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menahan mereka. Saat mereka tiba di depan sebuah rumah besar di ujung desa, kabut terasa semakin pekat. Pintu kayu yang usang itu sudah sedikit terbuka. Bau dupa dan kembang melati menyeruak, menusuk hidung, bercampur dengan aroma amis yang tidak bisa mereka identifikasi. Ini dia, kata Vira, menelan ludah. Di sini, titik koordinatnya Risa. Dengan ragu, Vira mendorong pintu itu perlahan. Di dalamnya, sebuah ruangan besar yang gelap, debu tebal menyelimuti setiap sudut. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar dengan lilin-lilin yang menyala redup. Dan di sekelilingnya, dihiasi bunga-bunga layu. Vira melihat ke atas altar dan napasnya tertahan. Di sana, tergeletak sebuah kalung milik Risa, hadiah ulang tahun darinya tahun lalu. Vira mengambil kalung itu, genggamannya bergetar hebat. Risa, kau di mana? Panggil Vira. Suaranya bergetar, hening. Hanya ada suara lilin yang berkedip. Ayo kita cari di dalam, ajak Rizal, mencoba untuk tidak panik. Tiba-tiba, terdengar suara gerungan berat dari luar. Pintu di belakang mereka tertutup rapat dengan suara dentuman keras, mengejutkan mereka. Rizal mencoba membukanya, tetapi pintu itu terkunci dari luar. Dari celah-celah papan, muncul tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Semua mata itu memancarkan cahaya merah, seolah-olah mereka adalah mata iblis yang mengintai dari kegelapan.
Sebuah bisikan serak terdengar dari balik pintu. "Selamat datang." Mereka terkepung. Mereka menyadari mereka tidak datang untuk mencari Risa, melainkan mereka datang untuk memenuhi takdir yang sudah direncanakan. Untungnya Vira, Rizal, Sari, dan Dito berhasil melarikan diri dari rumah itu. Namun mereka tersesat di labirin jalan desa yang aneh. Jalanan yang tadi mereka lalui seolah-olah berubah. Rumah-rumah yang tadinya kosong kini tampak dihuni. Dari balik jendela, mereka melihat sosok-sosok mengenakan jubah hitam, bermata kosong seperti foto-foto yang mereka lihat tadi. Setiap langkah mereka diiringi bisikan-bisikan halus yang datang dari segala arah, memanggil nama mereka. "Fer, itu Risa kan?" bisik Sari sambil menunjuk ke sebuah jendela. Di balik kaca, sosok Risa terlihat samar, melambaikan tangan dengan senyum kaku. Vira terpaku, terkejut dan bingung. Namun, saat mereka berkedip, sosok itu menghilang, hanya menyisakan kegelapan. Mereka kemudian bersembunyi di sebuah gudang tua yang baunya seperti tanah basah dan darah kering. Di sana, mereka menemukan tumpukan perkakas aneh. Dan di sudut ruangan, sebuah buku tua yang sampulnya terbuat dari kulit. Vira membuka buku itu dengan tangan gemetar. Isinya adalah tulisan-tulisan kuno yang menjelaskan ritual-ritual pemujaan. Dan yang paling mengerikan, daftar nama-nama tumbal yang sudah dikorbankan. Setiap nama diikuti dengan deskripsi cara kematian yang mengerikan. Vira membaca beberapa nama, dan dia merasa mual. Di bagian akhir daftar itu, Vira melihat sebuah nama yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Risa. Air mata Vira jatuh. Teman mereka, Risa, sudah menjadi tumbal. "Mereka bukan manusia, Fer," ucap Rizal dengan suara gemetar. "Mereka pemuja iblis." Mereka sadar desa ini adalah jebakan. Mereka harus keluar secepatnya. Namun, dari luar terdengar suara genderang yang menggelegar, diikuti nyanyian serentak dalam bahasa yang tak mereka pahami. Itu adalah suara warga desa. Mereka mengadakan sebuah ritual. Dito, yang panik, mencoba mendobrak pintu gudang. Namun, pintu itu terkunci. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di atap gudang. Dan kemudian, sebuah bayangan hitam meluncur masuk dari sebuah lubang. Itu adalah 2 ekor anjing hitam dengan mata merah menyala, dengan rantai yang diikatkan di lehernya. Anjing itu menerkam Dito dan Sari. Rizal mencoba menolong, tetapi anjing itu terlalu kuat. Vira hanya bisa menjerit ketakutan melihat Dito dan Sari diseret ke dalam kegelapan. Saat pintu gudang terbuka, muncullah sesosok pria berjubah hitam dengan tatapan kosong. Pria itu menunjuk ke arah Vira dan Rizal, lalu berbalik dan berjalan perlahan, seolah-olah mengundang mereka untuk mengikutinya. Mereka berlari sekuat tenaga, tidak mengindahkan pria berjubah hitam itu. Mereka melewati jalanan desa yang kini terasa seperti labirin yang terus berubah. Rumah-rumah yang mereka lewati kini dihiasi dengan simbol-simbol aneh, dan di depan setiap pintu ada sesajen berupa bunga-bunga layu dan daging mentah yang baunya menusuk hidung. Mereka mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah, bisikan yang berdesir, tawa cekikikan, dan tangisan yang samar. Vira dan Rizal sadar, warga desa itu bukan hanya manusia. Mereka adalah makhluk-makhluk yang sudah kehilangan kemanusiaan. Mereka bersembunyi di balik semak-semak, menyaksikan pemandangan mengerikan. Di tengah lapangan terbuka, warga desa berkumpul mengelilingi sebuah api unggun besar. Nyanyian mereka terdengar seperti ratapan yang menyayat hati, sebuah melodi yang mengerikan. Di tengah-tengah kerumunan, Sari terlihat diikat di sebuah tiang. Wajahnya penuh air mata.
Wajahnya yang biasanya ceria, kini dipenuhi ketakutan. Seorang pria dengan tanduk di kepalanya, yang tampaknya adalah pemimpin ritual, mengangkat sebuah belati. Belati itu berkilauan di bawah cahaya api unggun. "Sari," bisik Vira, air matanya menetes. Ia ingin sekali menolong, tetapi Rizal menahannya. "Jangan, Ver, kita akan ketahuan," bisik Rizal. Suaranya tercekat, "Mereka lebih banyak dari kita." Vira hanya bisa melihat tanpa daya saat belati itu menusuk dada Sari. Nyanyian warga desa berubah menjadi tawa mengerikan, dan api unggun membesar. Rizal menarik Vira menjauh dari tempat itu. Mereka lari kembali menuju mobil dengan sebuah harapan. Namun, saat mereka tiba di tempat parkir, harapan itu hancur berkeping-keping. Mobil mereka sudah hancur total. Ban-bannya kempes, kaca-kacanya pecah, dan mesinnya sudah dicopot. Di atas kap mobil tertulis dengan darah, "Kalian sudah terkunci." Mereka berdua terdiam, menyadari bahwa tak ada jalan keluar. Rasa putus asa menyelimuti mereka. Saat mereka berbalik, mereka melihat barisan warga desa berjubah hitam yang memegang obor membentuk setengah lingkaran. Di depan mereka berdiri pemimpin pemujaan itu, tersenyum lebar, gigi-giginya tajam dan runcing. Dia tidak sendiri. Di belakangnya berdiri Dito dengan mata kosong, tangannya terikat dengan rantai. Di lehernya tergantung sebuah kalung yang mirip dengan yang Vira temukan di rumah Risa. "Kalian tidak akan pernah bisa lari," ucap pemimpin itu. "Kalian adalah takdir kami, dan takdir ini sudah terkunci selamanya." Vira dan Rizal hanya bisa pasrah. Mereka sudah kehabisan tenaga, dan mereka tahu mereka akan menjadi tumbal berikutnya. Mereka akan menjadi bagian dari kegelapan yang menguasai desa itu. Vira dan Rizal diseret kembali ke desa. Mereka diikat di tiang yang sama di mana Sari dikorbankan. Malam itu adalah puncak pemujaan, dan mereka akan menjadi tumbal terakhir. Pemimpin pemujaan mendekat. "Selamat datang, wahai tumbal-tumbal terakhir," ucapnya dengan suara serak. "Kalian adalah hadiah yang paling berharga bagi Tuan kami." Vira melihat wajah-wajah di sekelilingnya. Wajah-wajah yang tadi mereka lihat di foto kini penuh senyum mengerikan. Mereka bukanlah manusia yang kehilangan akal, melainkan para pengikut yang dengan sadar dan sukarela menyerahkan diri mereka kepada kegelapan. "Kenapa kalian melakukan ini?" tanya Vira. Air matanya membasahi pipi. "Untuk hidup kekal, untuk mengabdi pada Tuan," jawab pemimpin itu. "Dan temanmu, Risa, dia adalah sukarelawan pertama. Dia yang membawa kalian ke sini." Vira membeku. "Risa, tidak mungkin." Tapi pemimpin itu melanjutkan, "Dia memberitahu kami, teman-temannya adalah jiwa yang paling murni, dan untuk itu dia diberi kehormatan untuk menjadi gerbang kalian menuju neraka." Rizal berusaha melepaskan ikatan, tetapi ikatannya terlalu kuat. Vira menatap Rizal. Air mata mengalir deras. Mereka sadar ini adalah akhir. Nyanyian warga desa dimulai lagi. Pemimpin itu mengangkat belatinya yang kini berlumuran darah Sari. Saat belati itu akan menembus dada Vira, ia menatap ke langit. Di atas sana, bulan purnama bersinar merah. Vira melihat siluet iblis dengan sayap kelelawar menjulang di atas awan, menatapnya dengan mata merah menyala yang sama seperti mata warga desa. Iblis itu tersenyum. Vira dan Rizal sadar iblis yang disembah itu bukanlah mitos. Ia nyata. Vira tidak lagi berteriak. Ia menatap Rizal, dan mereka saling melempar wajah putus asa. Belati itu menusuk dada Rizal, dan kemudian menusuk dada Vira.
Jeritan mereka tenggelam dalam tawa para pemuja iblis. Api unggun menjulang tinggi, dan desa itu diselimuti kabut tebal yang menyembunyikan tragedi mereka. Vira, Rizal, Sari, dan Dito kini menjadi bagian dari daftar tumbal di buku tua itu. Menjadi bagian dari kegelapan abadi yang selalu siap menyambut kedatangan mangsa berikutnya. Selesai.